Tapi saya ingin memulai dari yang pertama dulu, bahwa dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya kita melihat dunia yang sedang terguncang. Ya, sejak di awal tahun Januari 2026, Trump melakukan tindakan yang cukup mengagetkan kita semua, masyarakat dunia, bahwa Trump melakukan operasi militer untuk mengambil Presiden Venezuela yang bernama Maduro, dan ternyata tindakan itu adalah tindakan yang disertai bukan ya karena ingin memberantas apa yang disebut dengan nakro terorisme, tapi sebenarnya adalah ingin menguasai minyaknya Venezuela. Kita tahu cadangan minyak Venezuela itu adalah yang terbesar di dunia, dan Venezuela menikmati ya harga minyak yang relatif tinggi, dan Presiden Venezuela Maduro ini adalah sosok yang tidak mau memberikan tempat buat Amerika dan perusahaan-perusahaan energinya untuk melakukan apa yang disebut dengan transaksi bisnis. Kenapa? Karena Venezuela lebih melihat kepada aliansi yang lain yang sifatnya adalah transatlantik seperti China dan Rusia dibandingkan dengan Amerika. Karena buat Venezuela mungkin itu lebih secure dan juga lebih menguntungkan mereka. Sehingga keputusan Donald Trump untuk mengakuisisi Venezuela dengan menculik Presiden Maduro itu menjadi sesuatu yang terjadi dan sesuatu yang begitu cepat ya, dan berhasil. Sekarang Maduro sudah dibawa ke New York untuk diadili dengan tuduhan melakukan serangkaian kejahatan yang melibatkan yang berdampak kepada domestik Amerika. Nah, tindakan Trump itu diyakini oleh masyarakat dunia sebagai tindakan yang sifatnya adalah sepihak. Padahal bisa saja melakukan serangkaian diplomasi. Kalau yang dituduhkan adalah untuk memberantas narkotika yang ada yang beredar di Amerika, yang itu diduga berasal dari Venezuela dan negara-negara Amerika Latinnya, itu kan bisa dilakukan dengan sejumlah penindakan hukum, pengetatan perbatasan misalkan, pembersihan oknum-oknum aparat yang terlibat misalkan. Tetapi yang dilakukan kan akhirnya ujung-ujungnya kita tahu ini bukan sekedar isu narkotik ya, tetapi ini adalah isu yang lebih besar daripada itu, di mana Trump dalam awal kampanyenya menciptakan satu gerakan yang disebut gerakan MAGA, Make America Great Again. Dalam logikanya MAGA itu adalah bagaimana memperkuat Amerika, ya salah satunya adalah dengan menguasai minyak. Dengan menguasai minyak itu berarti bisa menjadikan Amerika great again, sebagaimana visinya Trump ya dalam kampanye. Dan saya kira apa yang terjadi di Venezuela itu telah membuat sejumlah analisis mengatakan bahwa saat ini Amerika tidak lagi bisa dijadikan sebagai polisi dunia. Bahkan dalam rilis Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa konsep polisi dunia yang akan menjadi penertib keamanan dan juga ketertiban itu satu konsep yang sebetulnya juga tidak pernah ada. Jadi Amerika selama ini juga tidak pernah menjadi polisi dunia. Itu kritiknya Cina terhadap Amerika. Dan kemudian apa yang dilakukan ya, kita menyaksikan bahwa dunia tidak baik-baik saja bukan dimulai dari proses Venezuela itu, tapi jauh sebelumnya, di mana Trump ya memulai pertempuran sepihak dengan membom Iran misalkan, itu juga salah satu hal yang bisa memicu ya ketegangan dunia yang lebih lanjut. Belum lagi kemudian di pekan ini ya Donald Trump ingin mengakuisisi Greenland. Tentunya ini dilawan oleh sekutu tradisionalnya Amerika, yaitu Eropa. Dan mereka ingat Eropa, Amerika ya tergabung dalam NATO ya, North Atlantic Treaty Organization, di mana mereka punya kerjasama militer. Kalau satu negara diserang, mereka akan saling membantu untuk menyerang kembali yang menyerang negara itu. Tetapi dalam konsep Trump, Greenland ini adalah daerah yang sangat strategis oleh Amerika, tidak hanya bagi posisi strategisnya karena dekat dengan Rusia dan juga bisa masuk ke dalam China, tetapi juga di dalam Greenland itu lagi-lagi ada rel mineral, ya ada bahan tambang di situ, dan bahan tambang itu bisa membuat MAGA lagi, Make America Great Again. Nah, inilah yang kemudian menjadi menarik karena tradisional alliance-nya Amerika sekarang protes, dan bisa jadi ya NATO berada di ujung keretakannya setelah dia 80 tahun berdiri.
kita tidak bisa mengspekulasi seperti itu, tapi ketegangan antara Trump dengan katakanlah Presiden Prancis Emmanuel Macron itu semakin tinggi ya. Mereka saling mengejek satu sama lain, bahkan komunikasi pribadi ya Macron kepada Donald Trump itu diposting oleh Donald Trump di sosial medianya. Tentunya ini membuat ya Macron malu sebenarnya, tetapi kedua pemimpin ini ya mungkin bisa menempatkan kepentingan negara yang lebih besar, tetapi sudah muncul ya benih-benih distrust ya di antara Donald Trump dengan Presiden Prancis Macron tersebut. Nah, saya kira daftar aktivitas tadi telah membuat dunia yang kita tinggalin ini menjadi tidak nyaman. Dan saya kira ini juga sejalan dengan outlook ya global economy tahun 2026 yang dirilis oleh berbagai lembaga. Katakanlah World Bank, ada lembaga OCDC, OCDC ya. Kemudian juga ada lembaga IMF yang mengatakan bahwa global economy di sepanjang tahun 2026 ini akan mengalami kegoncangan lebih kepada isu geopolitik. Dan kalau ini terjadi, ini ya sudah cepat sekali tandanya dimuncul di awal tahun. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks dalam negeri, kita juga menyaksikan harga emas tinggi. Ya, penyebabnya jelas tadi. Orang mencari safe haven untuk melindungi aset mereka. Dengan kelakuan Donald Trump yang katakanlah quote on quote menjadi musuh bersama dari para pemimpin dunia, menyebabkan dolar Amerika juga melemah. Pelemahan dolar Amerika ini di sebagian orang ya disikapi dengan eh, mereka tidak lagi menganggap dolar sebagai safe haven, sebagai aset yang bisa bertahan di masa depan, sehingga mereka mengalihkan sebagian asetnya dengan membeli emas. Itulah kenapa harga emas dunia itu mengalami kenaikan ya yang cukup signifikan. Dan ketika harga emas dunia naik, apa yang terjadi di Indonesia? Ya harga emas Antam juga naik. Jadi logika kenaikan harga emas yang terjadi saat ini itu sejalan juga dengan logika harga emas dunia. Meskipun dalam konteks Indonesia, harga emas Antam itu tentunya supply dan demand Indonesia juga ada. Nah, orang-orang Indonesia di dalam negeri ini memandang juga ekonomi dunia sudah katakanlah quote on quote ya penuh dengan ketidakpastian. Mereka juga melihat ada ketidakpastian juga dalam ekonomi di Indonesia. Itulah yang kenapa menyebabkan harga emas kita di level tinggi ya 2.880. Bahkan prediksi kami kalau pemerintah ya terutama sisi ekonominya tidak menyikapi pelemahan kelas menengah, daya beli kelas menengah terus menurun, tidak menyikapi secara serius pelaku usaha yang sudah kembang kempes dengan mempertahankan sekarang ini modenya bukan mode ekspansi tapi survival mode, tidak diberikan bantuan. Kalau itu semua dibiarkan, maka prediksi saya harga emas itu bisa menyentuh 3,5 juta sampai 3,8 juta. Artinya akan ada kenaikan hampir 1 juta rupiah sepanjang tahun 2026. Saya tidak mengencourage teman-teman untuk melakukan spekulasi di emas, tetapi informasi ini berharga bagi mereka yang memiliki aset berlebih. Mungkin mereka bisa menjadikan emas sebagai another aset ya yang cukup dianggap reliable untuk melindungi nilai kekayaan mereka. Tapi buat mereka yang tidak memiliki emas atau tidak punya keberlimpahan untuk emas, ya saya kira uh, emas bukan satu-satunya yang harus dimiliki. Banyak hal yang kita juga perlu siapkan, ya terutama buat kita ordinary people untuk menyikapi ketidakpastian ekonomi dunia dan juga ekonomi nasional kita.